Rusia dan Ukraina belum memperlihatkan tanda-tandakan usai. Di tengah upaya damai yang dilakukan banyak negara termasuk Indonesia, Rusia malah melakukan hal mengerikan. Rusia secara resmi memperkenalkan rudal baru yang berkemampuan Superdik Cakrawala. Atas pengumuman Rusia tersebut kini menimbulkan kekhawatiran lantaran cakupannya akan meluas ke negara lain. Rudal mengerikan tersebut diperkenalkan dan disebut bisa mencapai Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya. Moskow telah berhasil menyelesaikan uji coba Zircon yang digambarkan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu sebagai bagian dari generasi baru sistem senjata tak tertandingi. Putin mengatakan secara gamblang jika senjata barunya memiliki 9 kali kecepatan suara. Frigat Laksamana Golovko akan menjadi frigat Rusia pertama yang dipersenjatai dengan rudal berkapasitas sangat tinggi ini menurut Badan TASS Rusia. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, sistem hipersonik adalah tulang punggung pasukan pencegahan nuklir Rusia. Kecepatan tertinggi Zircon mencapai Mach 9, yaitu lebih dari 10.000 km per jam pada ketinggian 20 km. Tujuan utama dari rudal Zircon adalah untuk menargetkan kapal musuh dari kelas yang berbeda, dari frigate hingga kapal induk dan target terdekat lainnya dalam radius kehancuran. Sifat hipersonik dari rudal ini membuat tidak mungkin untuk menghindarinya atau mendeteksi peluncurannya tepat waktu. Rudal hipersonik jenis ini juga dapat mengakhiri usia kapal induk dan membatasi kemampuan lawan hipotetis untuk mengatur pertahanan udara anti-rudal dan radius 1000 km. Yang merupakan jangkauan peluncuran rudal ini menurut perkiraan pakar militer Rusia, Igor Konalkov, jangkauan operasional Zircon mencapai 620 mil atau 1000 km menunjukkan bahwa jika digunakan oleh kapal selam atau kapal perang, ia dapat menargetkan Amerika Serikat dan negara-negara NATO. Dia menambahkan dalam pernyataan ke Sky News Arabia, rudal akan menimbulkan daya rusak luar biasa pada target. Rudal ini menimbulkan ketakutan di antara negara-negara ini karena kemampuannya untuk menjangkau mereka, kata dia. Rudal Zircon berhasil melewati fase pengujian dalam mencapai target sesuai dengan semua kriteria yang ditetapkan dengan capaian 99%. Sangat akurat yang berarti luar biasa, berbahaya dan tambahan untuk tentara Rusia. Katanya, baterai pesisir Zircon mampu membuat parasut yang kuat di atas Crimea yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014 dan wilayah Baltik dengan kerjasama rudal permukaan ke udara S-300 dan S-400. Laporan militer menggambarkan rudal baru Rusia sebagai binatang dan menakjubkan karena kemampuan manuvernya yang luar biasa dan menjadi rudal bersayap yang mampu mencapai kecepatan yang tidak dimiliki sistem pertahanan udara lain di seluruh dunia. Ini juga merupakan rudal bersayap hipersonik Rusia pertama yang mampu melakukan penerbangan aerodinamis jarak jauh sambil bermanuver di lapisan atmosfer yang padat menggunakan daya dorong misinya sendiri di seluruh jarak penerbangan. Rudal jenis ini dapat membawa hololedak nuklir atau hololedak konvensional yang menembak dengan kecepatan tinggi untuk menghancurkan target dengan akurat tinggi tanpa memerlukan bahan bakar propelan, tetapi hanya menggunakan energi kinetik. Situs web 45 Amerika berkomentar bahwa rudal hipersonik dapat terbang dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara yang setara dengan 3000 mil per jam yang memperumit intersepsi mereka. Dia menjelaskan bahwa rudal Zircon Rusia mampu terbang dengan kecepatan Mach 9 yang setara dengan sekitar 7000 mil per jam, yang berarti tidak mungkin untuk mencegahnya dengan cara apapun. 4 rudal kaliber ditembakkan armada Laut Hitam Rusia di wilayah Lviv. Beredar luas video peluncuran rudal kaliber tersebut pada Kamis 2 Juni. Dalam keterangan video, rudal tersebut menyerang rute bantuan NATO untuk Ukraina. Rudal tersebut menghantam terowongan kereta api Belskidi melalui Karpatians. Penasihat Kepala Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerasimko memberi tanggapan atas serangan tersebut. Dia menyebutkan serangan itu bertujuan untuk mengganggu komunikasi kereta api dan menghentikan pasokan bahan bakar serta senjata dari sekutu kami. Kapal NATO bergerak ke Laut Hitam, tapi pasukan Rusia sudah pasang jebakan. Ini yang terjadi di Odessa. Kapal-kapal pemburu NATO dikerahkan untuk menemukan ranjau laut yang ditebarkan pasukan Vladimir Putin. Ranjau laut milik Kremlin kini tidak hanya di Laut Hitam, tapi akibat pengaruh jajah sudah menyebar di perairan teritorial Turki, Bulgaria, dan Rumania. Juru bicara administrasi militer regional Odessa, Sergei Bratkov, mengatakan Moskow diperkirakan telah menanam 400 hingga 600 ranjau di Laut Hitam. Taktik menanam ranjau laut tidak hanya membahayakan kapal dagang yang akan berlayar, tapi juga mengancam wisata Odessa. Itu akibat sebagian ranjau laut menepi ke pantai di mana para turis biasanya menikmati liburan di sana, ujar Sergei Bratkov. Menurut Sergei Bratkov, kapal pemburu ranjau milik NATO kini dikerahkan untuk mengamankan ranjau-ranjau itu. Saya melihat jumlah 420 alat peledak semacam itu, beberapa ahli bahkan memperkirakan ada 600 ranjau laut, ucap Bratkov yang dikutip Express.
Saya mengerti bahwa tindakan yang relevan telah diambil oleh pasukan pertahanan kami, dibantu kapal NATO, tambahnya. Ranjau laut merupakan tantangan serius bagi tepi pantai sepanjang 6 km di Odessa, tempat para turis biasanya berduyun-duyun di musim panas, yang secara resmi dimulai pada 1 Juni. Bradford mengatakan ranjau laut dan darat yang digerakkan oleh Moskow menimbulkan ancaman bagi pengunjung pantai Odessa. Biasanya para turis menghabiskan bulan-bulan hangat di kafe, hotel, dan restoran di kawasan itu yang bagi para pelancong adalah bagian penting dari bisnis. Dia mengatakan kepada saluran televisi News 24, kita perlu menambang pantai dan perairan kita sebelum itu membuka pantai untuk turis tanpa batas. Kami sudah mengalami insiden ketika arus membawa ranjau laut ke pantai kami. Rusia melemparkan ranjau ke Laut Hitam. Dia menambahkan, saat kami bisa, kami akan melakukannya. Membersihkan pantai Odessa, tapi musim resor sekarang secara halus berada di bawah ancaman. Tapi kita harus memastikan warga kita aman sebagai prioritas pertama, tuturnya. Amerika Serikat berencana bantu Ukraina untuk hancurkan kapal perang armada Laut Hitam Rusia. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerasenko menyebut AS berencana membantu menghancurkan kapal perang armada Laut Hitam Rusia. Keterlibatan itu untuk membantu Ukraina membuka blokade Laut Hitam yang membuat armada kapal dan pelayaran Ukraina terhambat. Gerasenko di media sosial seperti dikutip Rusia Today, Sabtu 21 Mei 2022, mengklaim AS sedang menyusun rencana menenggelamkan kapal perang Rusia. Caranya AS akan menjadikan rudal anti kapal canggih kepada militer Ukraina. Pentagon membantah klaim dan tuduhan itu. Pernyataan Gerasenko muncul Kamis 18 Mei. AS sedang mempersiapkan rencana untuk menghancurkan armada Laut Hitam, tulisnya. Pekerjaan efektif Ukraina di kapal perang Rusia meyakinkan AS untuk menyiapkan rencana membuka blokir pelabuhan. Pengiriman senjata anti kapal yang kuat harapan dan naval strike missile dengan jangkauan 250-300 km sedang dibahas selanjutnya. Sekretaris Pers Pentagon John Kirby membantah klaim penjabat Kiev itu. Jumat 19 Mei, saya dapat memberitahu Anda secara pasti itu tidak benar, bantahnya. Gerasenko telah mengutip laporan Reuters baru-baru ini yang menyatakan pemerintahan Biden bersiap mengirimkan rudal anti kapal canggih ke Ukraina. Persenjataan itu rudal harapan dan naval strike akan dipakai untuk membantu mengalahkan blokade angkatan laut Rusia. Laporan tersebut mencatat beberapa hambatan dalam mengirim senjata semacam itu ke Kiev, termasuk ketersediaan platform yang terbatas untuk meluncurkan harapan dari pantai. Sebagian besar rudal itu berbasis di perairan. Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan gedung Putin sedang mencari solusi, termasuk menarik peluncur dari kapal AS. Ketika ditanya tentang rudal anti kapal, Kirby mengatakan dia tidak akan mendahului keputusan yang belum dibuat. Dia menunjukkan AS terus berkomunikasi dengan Ukraina. Sembari menambahkan, Menhan AS Lloyd Austin telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Jumat. Ketika kami memiliki keputusan, kami datang ke sini dan mengeluarkan siaran pers, kata Kirby. Diskusi yang dilaporkan seputar amunisi anti kapal mengikuti laporan media Washington mungkin telah membantu pasukan Ukraina untuk menenggelamkan kapal utama Laut Hitam Rusia. Kapal penjelajah berpeluru kendali Moskva tenggelam di lepas pantai Odessa bulan lalu. Penyebab tenggelamnya kapal tempur utama Rusia itu belum diketahui pasti. Rusia membantah Moskva tenggelam akibat hantaman rudal Neptune yang dilepaskan pasukan Rusia.